Baik, di video kali ini, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan NetBeans dan membuat proyek yang pertama, yaitu menampilkan tulisan sederhana. Kemudian kita akan belajar juga beberapa pengertian atau fungsi dari script yang akan kita buat. Oke, jadi pertama silahkan kita buka dulu aplikasi NetBeans-nya yang sudah kalian install. Nah, sambil saya jelaskan, jadi NetBeans ini adalah sebuah text editor. Ya, jadi kalau text editor itu kan sama dengan Notepad, Notepad++, kemudian Sublime Text, dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya semua text editor itu bisa kalian gunakan untuk membuat coding dengan bahasa pemrograman Java. Nah, tapi kenapa yang dipilih di pelajaran OOP ini menggunakan Java, kenapa kita menggunakan NetBeans ya sebagai IDE-nya. Jadi NetBeans itu adalah text editor ya seperti yang saya bilang tadi. Ada Notepad, Notepad++, Sublime Text, NetBeans. Nah, jadi yang membedakan itu hanya mereknya saja, sama seperti web browser. Jadi web browser itu ada banyak, ada Microsoft Edge, kemudian ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, dan lain-lain. Nah, jadi semua itu sama-sama web browser, yang membedakan cuma mereknya saja. Nah, jadi kenapa kita memilih NetBeans di sini sebagai text editornya? Ya, karena di sini NetBeans memiliki beberapa kelebihan. Jadi yang pertama, kita dimudahkan untuk meng-create sebuah project di Java, sehingga nanti kita langsung bisa mengcompile-nya untuk digunakan dalam aplikasi, entah itu berbasis desktop, berbasis web, ataupun kalau yang berbasis mobile. Nah, tentu yang di sini kita akan berfokus pada aplikasi yang berbasis desktopnya. Nah, kalau yang berbasis mobile, mungkin kalau menggunakan Java itu nanti kalian dapat di mata kuliah lain di mobile programming, mungkin menggunakan Android Studio atau Eclipse atau yang lainnya. Oke. Nah, jadi di sini nanti di NetBeans setelah kalian buka tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada welcome page-nya. Nah, jadi sekarang yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat sebuah project. Ya, kita akan membuat sebuah project. Tapi setelah kita membuat project, jadi kan project itu perlu disimpan di dalam sebuah tempat. Nah, jadi supaya penyimpanannya lebih rapi, tidak tercampur dengan file kalian yang lain, jadi silakan kalian buat dulu sebuah folder. Oke, folder letaknya bebas, boleh di drive C, drive D, boleh di desktop atau di manapun, asal kalian nyaman akan menyimpan filenya di sana. Nah, seperti ini saya akan buat sebuah folder di dalam desktop. Oke, saya buat folder. Nah, nama foldernya bebas, silahkan. Intinya kalian boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, ataupun spasi. Nah, tapi di sini saya menggunakan huruf kecil semua tanpa spasi. Jadi hanya supaya membiasakan kita nanti saat membuat coding di dalam projectnya. Karena kalau di Java itu sifatnya adalah case sensitive. Oke, case sensitive. Atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil itu akan memiliki arti yang berbeda. Oke, jadi bagaimana maksudnya nanti akan kita lihat. Nah, di sini saya akan memberikan folder saya dengan nama latihan OOP. Latihan OOP, huruf kecil semua. Ya, tentu kalian bebas membuat dengan nama apapun, silahkan. Ya, bebas di sini. Oke, sudah dibuat. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali ke aplikasi NetBeans-nya. Jadi sekarang untuk membuat project, nah caranya kalian bisa melalui menu file, kemudian kalian pilih new project. Oke, itu cara pertama. Atau cara kedua bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard kalian. Jadi menggunakan Shift, Ctrl, N. Atau kalau yang di Mac bisa menggunakan Shift, Command, N. Oke. Nah, atau cara ketiga bisa menggunakan menu yang ada di toolbar. Ya, di toolbar di sini sudah terdapat
icon seperti file yang bernama new project. Kalian tinggal klik ini. Nah, kemudian akan tampil seperti tampilan ini. Jadi ada jendela new project. Nah, di dalam halaman ini kalian tinggal pilih Java karena kita akan membuat program Java. Kemudian di bagian project pilih Java application. Oke, jadi di kategorinya pilih Java, di halaman projectnya pilih Java application. Nah, setelah itu kita tinggal klik tombol next. Nah, kembali lagi, kemudian muncul halaman seperti ini, new Java application. Nah, di bagian project name silahkan kalian tulis nama project yang akan kalian buat. Nah, jadi boleh menggunakan huruf besar, boleh menggunakan huruf kecil, boleh menggunakan spasi, jadi bebas. Nah, tapi nanti kalau kita membuat coding, itu mohon diingat, kapan kalian menggunakan huruf besar, kapan kalian menggunakan huruf kecil. Nah, karena itu akan berpengaruh pada coding yang akan kalian buat. Nah, jadi supaya gampang, ini boleh ditiru atau boleh tidak, saya menggunakan huruf kecil semua di sini. Saya menggunakan huruf kecil semua dengan nama latihan 1. Itu namanya, latihan 1. Oke, setelah kita buat project name-nya, kemudian project location. Nah, project location-nya kita bisa ubah ke lokasi yang sudah kita buat tadi. Ya, lokasi yang saya buat tadi itu letaknya di desktop, di folder latihan OOP. Jadi kita akan simpan di folder ini. Nah, caranya kita tinggal browse, kemudian kita cari folder yang tadi. Tadi namanya adalah latihan OOP. Oke. Kemudian open. Jadi kita sudah berada di folder latihan OOP. Oke, apakah sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Jadi ini bisa dibiarkan dulu. Ini dibuat otomatis. Tinggal kalian klik tombol finish. Nah, jadi projectnya sudah berhasil. Ya, sudah berhasil dibuat seperti ini. Nah, apakah sudah? Nah, kalau sudah, sekarang sebelum kita mulai membuat programnya, sebelum kita mulai membuat coding, jadi saya jelaskan dulu layout tampilan NetBeans ini supaya kalian tidak bingung nantinya. Nah, jadi di tampilan NetBeans di sini di bagian atas ini adalah bagian menu. Jadi ada file, edit, view, dan lain-lain. Ini adalah bagian menunya. Kemudian di sini di bawahnya ada ikonnya, icon toolbarnya. Jadi ada new file, new project, open project, dan seterusnya. Kemudian di bagian kiri atau di bagian sidebar di sini ada bagian project. Ya, ini project yang kalian pernah buat atau pernah kalian buka akan tampil di sini. Ya, ini project yang kita buat tadi bernama latihan 1. Oke, itu halaman project. Kemudian di bawahnya di sini, ini ada halaman navigator. Halaman navigator ini berisi nanti masing-masing nama kelas kita, nama metode yang kita buat, dan lain-lain. Nanti akan terlihat di sini. Nah, kemudian yang terpenting adalah ini. Nah, ini adalah source editor kita. Ya, jadi ini coding yang nanti akan kita buat. Jadi program apa yang kita buat, nanti codingnya kita ketik di sini. Oke, itu tampilan layout dari NetBeans-nya. Nah, kemudian sekarang untuk project kita yang pertama ini apa sih yang akan kita buat? Nah, jadi kita akan membuat cara menampilkan tulisan. Nah, itu yang paling sederhana. Nah, cara menampilkan tulisan, jadi di mana sih kita harus membuat skripnya? Apakah di sini, apakah di sini, atau di mana? Nah, saya jelaskan dulu dari paling atas. Oke, nah ini disebut komentar. Jadi ini tidak akan dijalankan ketika program ini kita running.
Ya, tulisan ini tidak akan dijalankan. Jadi tulisan ini hanya tulisan biasa, bukan program atau bukan coding. Kemudian yang di baris ke-6 di sini ada package. Ini adalah nama paket dari project yang kalian buat. Nama paketnya sesuai dengan yang kita ketik tadi, yaitu latihan 1. Ya, ini sudah otomatis dibuat. Jangan diubah. Karena kalau ini kita ubah, sedangkan nama projectnya kita tidak ubah, nanti akan ada error. Oke, ini jangan diubah secara manual. Nah, itu tipsnya. Kemudian di bawah ini juga sama, ini komentar, ini tidak akan dibaca oleh program. Nah, kemudian di sini ada public class. Jadi kita memiliki sebuah kelas yang bernama latihan 1. Ini tidak kita ketik manual, tapi ini sudah otomatis dibuat ketika kita membuat project tadi di awal. Nah, kita mempunyai sebuah kelas yang bernama latihan 1. Latihan 1 ini apa? Jadi latihan 1 ini adalah nama project yang tadi kalian buat, latihan 1. Kemudian di bawahnya ada method. Jadi ini namanya method. Jadi metodenya bernama main. Jadi ini adalah nama metodenya. Sedangkan ini adalah deklarasinya. Ya, public static void. Jadi public ini bisa diakses di beberapa kelas. Mungkin ini hanya teori dulu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membuat metode dan kelas-kelas yang lain. Jadi public ini sesuai dengan namanya. Ini adalah hak aksesnya. Oke, sini juga ada public. Seperti yang kalian tahu ada public. Kemudian bisa juga menjadi privat. Jadi kalau privat itu hanya yang tertentu saja yang bisa mengakses. Oke. Kemudian static void ini adalah untuk mengembalikan nilai atau nilai apa yang kita tampilkan. Nah, ini adalah fungsi ya. Jadi kita tidak bisa ubah ini. Karena kalau kita ubah tentu fungsinya akan berbeda nanti. Nah, sedangkan main ini itu tulisannya main dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah nama metode yang kita punya. Ya, otomatis dibuat ketika kita membuat project. Nah, kenapa namanya main? Apakah nama metode ini bisa diubah? Nah, jadi ceritanya seperti ini. Secara teori, metode main ini kenapa bernama main dan apakah harus main? Ya, jadi ketika project Java ini kita jalankan, jadi si program ini dia akan mencari secara otomatis mencari metode yang bernama main. Nah, itu yang akan dijalankan oleh program. Kalau metodenya tidak bernama main, berarti kan metode main ini tidak ditemukan program, berarti outputnya nanti akan kosong. Oke, karena kita belum membuat metode lain dan kita arahkan untuk dijalankan. Jadi metode main ini wajib harus ada, karena ini yang akan dijalankan oleh program. Oke, nah jadi itu sedikit penjelasan di awal. Nah, untuk program yang kita buat itu kodenya ditulis di mana? Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena yang dijalankan itu adalah method main, berarti kodenya kita tulis di sini. Ya, di dalam method main. Nah, ini boleh kalian hapus atau boleh tulis di bawahnya. Ya, boleh dihapus atau boleh tulis di sini. Nah, ini adalah komentar. Nah, saya jelaskan bagaimana cara membuat komentar dan kenapa komentar itu penting. Nah, ini komentar. Dan kenapa komentar itu penting. Oke, saya zoom dulu. Nah, untuk menuliskan komentar jadi hampir sama seperti di bahasa pemrograman PHP, kemudian di CSS mungkin. Jadi di setiap bahasa pemrograman itu ada yang namanya komentar. Nah, jadi fungsinya kenapa komentar ini penting? Tentu nanti ketika kita mengembangkan sebuah project yang besar, tentu project itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dalam hitungan hari atau dalam hitungan bulan. Mungkin bisa sampai bertahun-tahun. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat dokumentasi yang baik, tentu kita bisa mengandalkan yang namanya komentar. Nah, misal kita di bawah di sini
membuat sebuah rumus. Nah, misal di sini ada rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, misal ini kita anggap sebagai rumus yang sangat susah. Ini rumus yang sangat susah. Ketika kita membuat rumus ini hari ini, kemudian di tahun depan kita buka lagi skripnya, apakah kita masih ingat ini rumus apa? Karena rumus ini sangat rumit. Apakah kita masih ingat rumus ini apa? Kemudian outputnya nanti apa? Nah, untuk mengingat itu, kalian bisa tulis di bagian komentar. Misalnya, ini rumus untuk menampilkan apa. Nah, jadi kalian bisa istilahnya membuat sebuah contekan supaya kalian tahu coding apa sih yang kalian ketik itu. Jadi supaya kalian tidak lupa. Nah, itu komentar. Caranya bisa menambahkan tanda slash 2 kali seperti ini di depan tulisan. Kemudian di bawahnya tinggal tambahkan slash 2 kali. Ini komentar. Atau kalian bisa menggunakan simbol bintang seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Slash bintang. Kemudian kita ketik di sini. Lalu saya komentar. Nah, jadi seperti itu. Kalau menggunakan slash bintang, ditutup dengan bintang slash. Nah, kita bisa membuat beberapa baris di sini, ya, tanpa harus mengetikkan slash bintangnya berkali-kali. Oke, nah jadi seperti itu caranya. Nah, kembali lagi ke proses pembuatan codingnya. Nah, kita akan membuat coding di sini untuk menampilkan tulisan. Nah, saya buat di sini menampilkan tulisan. Nah, supaya saya ingat nanti coding yang saya buat di bawahnya itu adalah coding untuk menampilkan tulisan. Nah, caranya menampilkan tulisan adalah menggunakan perintah sistem. Bisa diperhatikan dulu. Jadi penulisannya seperti ini, sistem dot out dot print. Oke. Kemudian kurung buka, kurung tutup, diakhiri dengan titik koma. Nah, tulisan apa yang akan kita tampilkan, kita bisa langsung tulis di dalam tanda kurungnya. Tentu kalau tulisan itu kan harus diapit dengan tanda petik 2, seperti ini. Kemudian saya akan tuliskan, misalnya tulisan Halo Indonesia. Nah, saya tampilkan tulisan Halo Indonesia. Nah, kemudian kalau sudah, kita harus simpan dulu projectnya. Ya, kita simpan dengan cara nah, saya zoom dulu. Kalian bisa save projectnya di file, untuk file. Kemudian kalian bisa pilih save. Nah, atau bisa menggunakan keyboard. Nah, sama seperti kalian menyimpan dokumen di Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint, kalian bisa menggunakan tombol Ctrl S. Oke, kita save. Nah, kalau sudah disimpan, kalian bisa menjalankan projectnya menggunakan perintah running. Ya, ini ikonnya atau simbolnya seperti ini, run project. Oke, kita klik. Nah, setelah kalian klik atau kalian tekan tombol ini, run projectnya. Nah, kita lihat di bagian output di sini, di bagian bawah. Oke, saya zoom. Nah, ini adalah output program yang kalian buat. Nah, sudah tampil tulisannya, Halo Indonesia. Oke, sudah sesuai. Kemudian kalau misalnya saya ubah di sini, Halo Bali. Oke. Kemudian kita simpan. Kemudian kita running. Nah, jadi tulisannya di sini Halo Bali. Nah, jadi entah tulisan apapun yang kalian tulis di sini itu akan ditampilkan. Nah, oke, jadi seperti itu cara menampilkan tulisan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, tapi di sini ada cara yang lebih gampang atau cara singkatnya. Ya, kenapa tadi saya ketik manual supaya kalian tahu prosesnya.
Nah, tapi sebenarnya di NetBeans, nah jadi ini adalah kelebihan NetBeans. Kita tidak perlu mengetikkan semua perintahnya secara manual. Jadi kita bisa menggunakan istilahnya fungsi autocomplete. Jadi fungsi autocomplete itu apa? Nah, ketika kita mengetikkan beberapa huruf, misalnya kita tahu akan membuat sistem out.print. Ketika saya ketikkan S dan Y, kemudian saya tekan kontrol spasi. Oke, saya tekan kontrol spasi. Ya, mudah-mudahan terlihat ini di video. Di sini sudah ditampilkan fungsi yang mana yang akan kalian gunakan. Ya, jadi saya akan gunakan sistem. Saya tinggal tekan enter. Oke, jadi tulisannya sudah otomatis langsung dibuat. Tidak mungkin salah. Karena kalau kalian menggunakan sistem S-nya huruf kecil, tentu akan ada error di sini, ya. Karena huruf besar dan huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda. Kita lanjut. Nah, setelah itu kita tambahkan tanda titik. Berarti kita tinggal tambahkan out. Nah, ini juga menggunakan kontrol spasi, ya. Kita pilih out, kemudian dot lagi. Kita pilih print, enter, sudah otomatis. Kita ketik halo, kita simpan, kita running, sudah muncul tulisan halo. Oke, itu menggunakan yang namanya fungsi autocomplete. Ya, jadi huruf besar ingat dan huruf kecil itu mohon diperhatikan. Atau cara ketiga, cara yang lebih gampang lagi, kalian bisa menggunakan yang namanya shortcut, ya, atau shortcode. Jadi ini sudah disingkat, kalian bisa membuat seperti ini, SOUT. Oke, kita ketik seperti itu, SOUT huruf kecil semua. Kemudian kita tekan tombol tab, ya, tombol tab, tekan. Jadi ini saya ulang, SOUT, tekan tombol tab. Nah, dia akan langsung otomatis membuat codingnya. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu. Oke. Kemudian kita ketik di sini tulisannya. Nah, tujuannya kenapa sih kita membuat dengan cara autocomplete? Kenapa kita menggunakan kontrol spasi atau membuat menggunakan shortcut? Nah, jadi selain mempermudah kita atau mempercepat kita dalam membuat program, jadi itu juga dapat meminimalisir kesalahan, karena ini tidak akan mungkin salah. Oke, ini tidak akan mungkin salah ketika kita menggunakan autocomplete, karena itu sudah diketik otomatis oleh sistemnya, oleh NetBeans. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian, nah sekarang kita akan belajar menganalisa error. Nah, misal di sini, karena kelebihan NetBeans itu dia bisa mendeteksi error dan kita diberitahu solusinya itu seperti apa. Nah, contoh misalnya di sini huruf S-nya saya ubah menjadi huruf kecil. Ya, saya ubah menjadi huruf kecil. Nah, maka di sini nanti akan muncul garis bawah merah. Kemudian di sini di baris 19 di sini ada ikon error seperti ini. Ya, kalau kita baca di sini errornya adalah package system doesn't exist. Oke, jadi tidak ada sebuah package system yang bernama sebuah package yang bernama sistem huruf S-nya huruf kecil. Oke, jadi tidak ada. Ini istilahnya kita sudah dikasih tahu, oh ini salah, tidak ada yang bernama sistem S huruf kecil. Jadi kita bisa mengubah menggunakan huruf besar. Atau misal kita lupa menambahkan tanda titik koma sebagai penutup di setiap baris. Nah, ini penting juga. Silahkan diperhatikan di setiap baris. Kalau ini kita lupa titik komanya, maka di sini juga akan ada error. Nah, errornya apa? Jadi kita lihat di sini. Ya, kita baca di sana. Ada tanda titik koma yang tidak ditemukan. Oke. Nah, jadi kita sudah dikasih tahu, oh ini errornya apa, sehingga kita bisa memperbaikinya.
Nah, tentu diberitahukannya itu menggunakan pesan dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin itu yang nanti harus dipelajari lagi. Atau kalau misalnya belum jelas atau ada istilah yang kalian belum pahami, silahkan ditanyakan di dalam grup atau kita diskusikan bersama. Oke, nah kemudian kita ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua, silahkan kita buat project baru lagi. Oke, caranya silahkan diingat-ingat, mohon dicatat kalau misalnya lupa. Kita buat project baru lagi. Nah, kemudian di sini kita buat Java, pilih Java Application, kemudian pilih Next. Nah, kemudian di project name-nya saya buat di sini dengan nama latihan 2. Kemudian lokasinya ya sudah, ini sama seperti tadi di folder latihan OOP. Ya, di folder latihan OOP. Atau kalau lupa, nah ini dia. Di sini sudah ada latihan 1. Sekarang saya buat projectnya dengan nama latihan 2. Oke, kemudian klik finish. Nah, di sini di bagian project sudah ada 2 project yang saya buat. Nah, sekarang kita ke project latihan 2. Ini project yang baru kita buat. Nah, di sini saya ingin menampilkan data mahasiswa misalnya. Oke, saya ingin menampilkan data mahasiswa. Nah, caranya, jadi sama seperti tadi, tinggal kita tulis, misal kita ingin menampilkan NIM. Ya, kita ingin menampilkan NIM, berarti kita buat system.out.print. Oke, kita tambahkan di sini tulisan NIM sama dengan, kemudian misalnya di sini saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu NIM-nya. Sekarang kita simpan skripnya menggunakan Ctrl S. Kita bisa menggunakan menu di sini, file, kemudian pilih save. Oke, kalau sudah kita simpan, kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah muncul NIM sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita akan tampilkan di data berikutnya, kita akan tampilkan nama mahasiswa. Caranya sama seperti tadi. Jadi kalian boleh menggunakan autocomplete, misalnya seperti ini, Ctrl spasi, kemudian pilih sistem, tinggal tekan enter, kemudian dot, kita pilih out. Kalian tidak perlu mengetik secara manual. Kemudian di sini kita pilih print. Ya, kalau misalnya printnya belum kalian temukan, boleh ketik 1 huruf dulu. Nah, misalnya P. Kemudian kalau belum ketemu, ketik ke huruf berikutnya R. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, baru kita klik print, enter. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian kita ketik di sini nama sama dengan, oke, misalnya namanya adalah Budi. Oke, kemudian kita simpan menggunakan Ctrl S. Setelah itu kita running projectnya. Nah, kemudian kita lihat di sini outputnya. NIM sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian nama sama dengan Budi. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin menampilkan nama di bawah NIM di sini, bukan di sebelah kanannya, tapi di bawahnya. Nah, jadi kita bisa mengubah codingnya. Jadi codingnya bukan print, tapi print len. Lalu kita tinggal tambahkan ln. Oke, jadi print line itu kepanjangannya, atau kalau dalam bentuk sintaks codingnya adalah print len. Kita tambahkan ln, kemudian kita simpan. Setelah itu kita jalankan lagi. Nah, jadi outputnya sudah berubah menjadi seperti ini. Ya, NIM, kemudian di bawahnya muncul
nama. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya kita tambahkan alamat. Nah, berarti kita menggunakan println, bukan print. Oke, karena kita akan menampilkan di baris yang baru. Ya, di baris yang baru, bukan di sebelah kanannya, bukan secara horizontal. Nah, kalian bisa menggunakan langsung shortcut seperti ini, SOUT, tekan tombol tab. Kemudian kita ketik di sini alamat sama dengan misalnya Denpasar. Oke, kemudian kita simpan. Setelah itu kita jalankan lagi. Nah, ini outputnya. Nah, itu pelajaran yang saya bahas di pertemuan ini. Kemudian ada lagi materi berikutnya, kita akan bahas di video yang lainnya. Oke, terima kasih.